Assalamualaikum sahabatku yang berbahagia, semoga sehat selalu dimanapun berada. Sahabatku, banyak dari orang yang melakukan transaksi keuangan pasti tujuannya adalah mendapatkan keuntungan atau omset. Tapi di dalam Islam ada aturannya agar omset dan keuntungan itu menjadi halal, begitu sahabatku ya. Nah, suatu kaidah yang saya ambil dari kitab Mausu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Hakimah fil Mu'amalah Al-Maliyah yang ditulis oleh Dr. Ali Ahmad An-Nadwi. Beliau menjelaskan ada suatu kaidah yang berbunyi yustahaqqur ribahu imma bil mal au bil amal wa imma bil doman. Yang artinya, hak untuk mendapatkan keuntungan itu ada tiga. Ada kalanya dia dengan modal, wa imma bil amal, ada kalanya dengan pekerjaannya, wa imma bil doman, ada kalanya terhadap tanggung jawab terhadap resiko yang didapat apabila terjadi kerugian. Jadi sahabatku semua, kaidah ini berlandaskan pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi yang berbunyi la yahillu malum ri'im muslimin illa bitibin nafsim minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali bila didasarkan pada kerelaan jiwa dari pemiliknya. Jadi sahabatku semua, di dalam kaidah ini dijelaskan kalau mau mendapatkan keuntungan dari muamalah al-maliyah, tapi ini saya khususkan pada muamalah maliyah ya sahabatku, transaksi keuangan. Maka kalau seperti gaji karyawan, gaji pegawai itu tidak masuk dalam pembahasan video ini. Dan juga misalkan seperti transaksi yang berkaitan dengan upah atau dengan jasa itu juga tidak termasuk karena ini khusus dengan harta atau uang begitu. Nah, yang pertama tadi katanya sahabatku bisa mendapatkan keuntungan dari pemilik modal apabila kita memberikan modal. Tentunya modal yang ada di sini sahabatku semua adalah suatu pertukaran yang dia digabungkan modal miliknya dengan modal milik orang lain, disatukan lalu dimanajemen oleh seseorang yang dianggap ahli di dalam berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Maka akadnya bisa terjadi nanti mudorobah atau musyarakah. Begitu. Ada kita punya modal, kita satukan dengan modal orang. Kita gabungkan. Begitu sahabatku semua. Maka di dalam hal ini, tidak halal atau haram hukumnya kalau kita punya modal, tapi kita mau buka bisnis meminjam-minjamkan uang, begitu. Pinjam nanti 1 juta, dibayar 1.200.000, harus dibayar 1.500.000, begitu. Nah, yang dengan bunga-bunga itu, nah itu tidak diperbolehkan sahabatku semua. Yang diperbolehkan adalah dengan jalan mudorobah atau musyarakah. Nah, berdasarkan pemahaman ini, maka di dalam transaksi seseorang atau kita bila membeli saham investasi, maka hendaknya si pembeli atau si pembuat saham itu menjelaskan sahamnya, memberikan namanya sesuai dengan ukurannya. Kenapa? Agar si pemilik saham nanti apabila terjadi keuntungan, dia akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan nama sahamnya. Misalkan sahamnya itu namanya 30%, 10 atau 20%. Nah, nanti dia akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah sahamnya. Maka tidak boleh seseorang sahamnya misalkan 20% sahabatku, lalu dia mendapatkan keuntungan lebih dari 20%. Dalam hal ini tidak diperbolehkan. Begitu. Maka dia harus sesuai, begitu ya. Karena apa sahabatku semua? Karena ada suatu kaidah yang berbunyi al-ghurmu bil ghunmi. Keuntungan itu sesuai dengan kadar modalnya, sesuai dengan kadar tanggung jawabnya. Begitu. Dan yang kedua sahabatku semua dalam mendapatkan omset dari at-ta'amul al-maliyah, muamalah al-maliyah, yaitu ada kalanya dengan bil amal, dengan bekerja. Maka tadi seseorang yang memiliki
modal diberikannya kepada orang lain yang diakui memiliki skill, pengalaman untuk mengelola uang agar mendapatkan keuntungan, pengalaman di dalam berbisnis, maka orang si pengelola ini, dia itulah yang dikatakan bil amal. Dengan pekerjaannya, dia juga berhak untuk mendapatkan omset itu. Begitu. Maka di dalam hal ini, sahabatku semua, seperti orang yang memberikan hartanya, menabung di bank, dari dalam bank itu dengan akad mudharabah misalkan, maka pihak bank ketika dia mengambil keuntungan juga, maka dia itulah sebagai seseorang atau pihak yang mendapatkan keuntungan dengan bil amal. Sedangkan kita mendapatkan keuntungan dengan bil mal, dengan modalnya. Begitu dia, sahabatku semua ya. Kemudian yang ketiga, sahabatku, mendapatkan keuntungan imma bil doman, yaitu dengan mengemban tanggung jawab terhadap resiko bila terjadi kerugian. Ya. Di dalam hal ini, sahabatku semua, misalkan seorang bos, ya, dia mempekerjakan karyawan-karyawannya, atau dia mempekerjakan orang lain untuk membuat sesuatu yang dipesan oleh konsumennya. Nah, seorang bos, dia akan berhak mendapatkan keuntungan dari apa yang dipekerjakan oleh bawahannya. Kenapa? Karena apabila pekerjaan yang dipesan oleh konsumen itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipesan, atau barangnya rusak, atau ternyata terjadi kerugian, maka yang bertanggung jawab atas itu semua adalah si bos. Maka si bos inilah yang menanggung akdoman, tanggung jawab terhadap suatu resiko kerugian. Maka karena dia yang mempertanggungjawabkannya, dia berhak mendapatkan keuntungan dari suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh orang di bawahannya. Begitu. Sama juga seperti begini, misalkan sahabatku, seorang tukang jahit. Ya, ada orang menempah pakaian, diberikan kepadanya. Tapi kali ini bukan dia yang menjahit, melainkan dia oper kepada orang lain agar dijahitkan sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, lalu ketika baju itu sesuai dengan apa yang dipesan konsumen, lalu dapat keuntungannya, maka si tukang jahit ini berhak mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena apabila baju tadi tidak jadi atau rusak kainnya, dia yang menanggung-jawabi kerusakan dan kerugian itu. Maka karena dia yang bertanggung jawab, dia berhak untuk mendapatkan keuntungan. Begitu, sahabatku semua. Baik, sahabatku yang berbahagia, berdasarkan kaidah ini ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan juga, sahabatku semua. Berdasarkan kaidah ini, maka saham yang diperbolehkan itu adalah saham investasi, bukan saham obligasi. Kenapa? Di dalam saham obligasi itu, si pemilik modal tidak pernah bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi dari suatu perusahaan. Pokoknya karena dia sudah punya surat obligasi tadi, pokoknya mau perusahaannya untung, mau perusahaannya bangkrut atau rugi, dia akan tetap mendapatkan keuntungan dan harus dibayarkan kepadanya. Maka itu tidak halal, itu diharamkan. Nah, yang boleh adalah saham investasi, karena nanti akadnya adalah musyarakah atau mudharabah. Begitu dia, sahabatku semua. Dan yang harus kita pahami juga, sahabatku sekalian, adalah transaksi multi-level marketing itu merupakan transaksi yang tidak bisa dikatakan sebagai transaksi yang halal. Kenapa? Karena banyak orang yang bekerja untuk atasannya, yang atasannya itu tidak mempertanggungjawabkan dan juga tidak memberikan modal. Yang di atas punya sistem nih, sahabatku semua. Lalu dia mengajak orang sehingga dia punya banyak bawahan. Setiap bawahannya ini melakukan transaksi, maka keuntungannya dia yang mendapat. Dia tidak kerja, dia tidak punya modal, dia tidak bertanggung jawab terhadap bawahannya itu, tapi dia yang mendapatkan keuntungan. Maka di dalam hal ini, multi-level marketing itu sebaiknya kita hindari, karena itu bukan merupakan suatu transaksi yang dihalalkan di dalam syariat Islam. Baik, sahabatku semua, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.